Oke, wih, masya Allah cantiknya. Oke ya, ini dia. Besarkan saya itu. Ini beliau. Oke, udah bisa? Itu tutup dulu kepalanya. Kita pakai apa? Oke, pakai apa dulu? Pakai jilbab dulu. Entah apa yang menutup kepalanya. Dulu kepala pakai handuk bisa. Ya handuk boleh, handuk boleh, handuk boleh. Kayak apa saja boleh, pakai handuk pun boleh deh. Pakai atau apa? Oke, oke. Oke. Itu dibuka aja mute-nya. Akun adek yang satu itu dibuka. Yang apa? Tutup. Oke, silakan. Ustaz. Ustaz Dio. Iya, gimana sekarang kah? Apa? Udah. Beliau udah open cam itu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya. Temanya dihilangkan itu, temanya. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudariku, saudari Ita, nanti bisa ikuti saya apa yang saya ucapkan, baik dari kalimat aslinya dan terjemahannya. Nanti kakak tinggal ikuti saja, dan insyaallah ta'ala ini disaksikan oleh banyak orang, dan mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan dalam kehidupan Kak Ita dan keluarga insyaallah ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya Ustaz Dio, tangannya. Ya, coba kita naikkan tangannya, jari telunjuknya ke atas sebagai simbol agar kita mentauhidkan Allah. Kakak dengarkan ucapan saya dan diikuti. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah, masya Allah, barakallahu fiik. Sah buat teman-teman semua, typing di bawah. Sah semuanya. Kita dukung Kak Ita, masya Allah, alhamdulillah. Dengan itu Kak Ita, kakak sudah masuk ke dalam agama Islam, alhamdulillah. Maka langkah selanjutnya adalah kakak nanti harus mandi besar, niatnya mandi besar, masuk ke dalam Islam. Itu gampang, niat dalam hati saja mandi besar untuk masuk ke dalam Islam. Dan selanjutnya teman-teman, mohon dukungan teman-teman di bawah dengan typing tap layarnya, dan kita ingin dengarkan dari Kak Ita sendiri. Mungkin Kak Ita boleh ikuti saya. Dulu
doa dulu. Oh ya, nanti Ya. selesai itu doa. Ya, ya. Kak Ita boleh dengarkan saya. Coba kakak, kita ingin lebih meyakinkan lagi dari pengakuan Kak Ita. Ya, dari kami sendiri, kami ingin dengarkan kakak menyebutkan dan mengikuti kami. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam Isa putra Maryam alias Yesus putra Maria alias Yesus putra Maria hanyalah manusia biasa dan utusan Allah. dan utusan Allah. Baik, terima kasih Kak. Masya Allah, kita doakan teman-teman. Kita berdoa, aku berdoa pribadi dan kepada semua teman-teman. Kami doakan Kak Ita dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah, istiqomah di atas Islam, agama yang baru saja kakak memeluknya, menerima dengan lapang dada dan tunduk dengan kebenarannya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kami mendoakan Kak Ita, semoga Kak Ita diberikan istiqomah, diberikan semangat dan terus menerus insya Allah berada di atas agama Islam, perlahan-lahan belajar sedikit demi sedikit untuk menguatkan iman Islamnya, karena sesungguhnya kakak Ita ini baru saja digugurkan seluruh dosa-dosanya. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, kakak sudah digugurkan, dihapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu, alias kakak sekarang dari nol. Maka dari itu kakak juga kalau berdoa minta kepada Allah, sebut nama Allah. Jangan lupa doakan kami juga di sini, kawan-kawan, Bang Faruk, Kak Nora, Bang Dr. Akal, Bang Mahadewa, Bang Naga, dan kawan-kawan muslim, mujahid-mujahid Taiping Muslim, kita di bawah seluruh kaum muslimin, kakak doakan juga. Semoga doa kakak itu dikabulkan, karena kakak nggak ada dosa, digugurkan semua dosa-dosanya. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka berhenti dari kekafirannya, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Kakak sekarang alhamdulillah kami ucapkan ahlan wa sahlan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan Kak Ita dari kekekalan dalam api neraka. Kakak sekarang diselamatkan dan insya Allah akan masuk ke dalam surga jika seandainya kita semua bareng-bareng istiqomah di atas Islam, perlahan-lahan bahu-membahu tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan semoga Kak Ita diberikan hidayah, diberikan taufik, dikuatkan oleh Allah dengan keislaman ini, awal mula kebaikan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan jodohnya, dimudahkan urusannya, semua kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kakak Ita pribadi dan kepada keluarganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Kak Ita di atas jalan kebenaran, diberikan jodoh atau teman hidup yang baik yang bisa membimbing Kak Ita ke jalan yang lurus, jalan yang benar insya-Allah Ta'ala. Kami sebagai umat Islam sangat gembira sekali, saya pribadi sangat gembira, sangat bahagia dengan masuknya Kak Ita ke dalam agama Islam. Maka kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang saudariku. Kamu adalah saudara kami, kita bersaudara dalam Islam. Disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kita sekarang bersaudara Kak Ita. Mungkin nanti ada kebutuhan, keperluan seperti untuk jilbab atau mungkin mushaf atau sajadah, nanti bisa masih DM aja Kak ya, nanti ke Bang Faruk, nanti bisa Doanya kita dulu Bang Ustadio, nanti kita bicarakan itu. Doanya dulu langsung. Ini udah aku berdoa tadi tuh, kakak tidak dengar kan? Sudah diambil kan? Enggak, mana ada doa ya, doalah. Gimana Kak Noren? Itu doa dengan bahasa Indonesia lebih didengarkan oleh kawan-kawan dan mengaminkan lebih tertanam dalam hati. Ya, jadi semoga kita tetap istiqomah insya Allah di atas keislaman. Bang Dio, Mungkin, permintaan orang rumah saya doakan dalam bahasa Arab. Habis itu saya mau minta doa sama dia. Semoga mama saya mendapat hidayah juga. Lagi Bang Dio. Ya, baik. Kita doakan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina
وثبتنا على الإسلام اللهم اهدنا وثبتنا على الإسلام اللهم اهدنا وثبتنا على الإسلام والإيمان اللهم اهدي وثبت أختنا إيتا ثبتها على الإسلام والإيمان وثبتنا على الإسلام والإيمان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدي لوالدي ناغا على الإسلام اللهم اهدهم إلى الإسلام وثبتنا على الإسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مثبت القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Izin nanya boleh? Bentar, Boleh. Julius, aku satu aja. Ita, doakan mama saya mendapat hidayah juga macam dirimu. Insya Allah dengan bahasa Indonesia dalam hati boleh ya, doakan orang tua saya mendapat hidayah juga ya. Lanjut. Amin amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan saudariku. Hari ini kembali lagi ya Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya. Bahwasanya memang hidayah itu mutlak. Itu urusannya Allah dan dalam kekuasaannya Allah. Kenapa ya air mata ini menetes melihat apa yang kita menyaksikan ya adanya Kak Ita sudah disampaikan tadi ya, begitu luar biasanya ya rezeki yang Pak Kak Ita dapatkan hari ini. Apa itu? Iman dan Islam. Cuman satu hal Kak Ita, pesan dari Bang Faruk ya, ketika Anda memeluk iman dan Islam, Allah tak pernah menjanjikan, Rasulullah juga tidak pernah berjanji hidupmu akan baik-baik saja, ekonomimu akan baik-baik saja, hubunganmu dengan keluargamu akan baik-baik saja. Tapi Allah berjanji dia bersama dengan orang-orang yang sabar dan bertawakal. Ya, dan semoga kedepannya ya seberat apapun ujian kelak yang akan kakak hadapi, ya semoga Allah teguhkan iman dan Islam di dalam hati kakak. Ya seperti tadi janji Bang Faruk, untuk syahadat hari ini kakak tidak bekerja, nanti tolong dikirim nomor rekening kakaknya. Nanti Bang Faruk kirim. Ada juga ini tadi barusan wawa Bang Faruk, ada sedikit rezeki ini dari saudara muslim juga yang mau dititipkan kepada kakak. Pergunakan itu untuk kebutuhan apa peralatan ibadah kakak. Ya kita jauh jaraknya, nanti kakak datang ke masjid atau ke musola. Ya kalau bisa ditunjukkan rekaman ini, tunjukkan rekamannya bahwasanya kakak sudah bersyahadat. Ya nanti minta kepada masjid atau musolanya bimbingan untuk kakak seperti apa ya beribadahnya. Kalau bisa, kalau boleh ya kakak setelah nanti azan sudah mulai kakak bisa sholat ya kak ya. Dan Bang Faruk minta doanya ya Kak Ita ya, doakan Bang Faruk, doakan semua saudara-saudara di sini ya supaya Allah juga tetapkan iman dan Islam di dalam hati kami, karena memang hanya itu yang kita harapkan. Selama iman dan Islam masih ada dalam hati kita dan kita termasuk orang-orang yang memprioritaskan sholat dalam hidup kita baik-baik saja meskipun dalam kondisi kepala lepas dari badan lepas dari kepala, kaki lepas dari badan, tangan lepas dari badan, hidup kita baik-baik saja. Dan tak pentingnya Kak Ita Bang Faruk meminta doamu Kak Ita,
Doakan Kak Ita, doakan saya pribadi, doakan kami semua yang sudah duluan masuk Islam dari kamu. Dosa kami sangat banyak Kak Ita. Ada banyak maksiat yang kami lakukan. Mohon doanya Kak Ita. Di sujud pertama berdoakan kami supaya Allah mengampuni semua dosa-dosa kami. Kadang aku berpikirnya gini Bang Dio ya, tapi memang ini butuh sebuah keikhlasan. Ini saya matikan aja gimana? Ya, kan? Dimatikan Beliau aja. sudah seorang muslimah. Ya, Ita, kakak matikan video call kita ya, Dek ya. Oke ya, kita lanjut di sini aja ya. Oke. Ya. Assalamualaikum, Ita. Waalaikumsalam. Tapi semua ini kan Bang Dio ya, butuh sebuah keikhlasan ya. Saya Bang Faruk yang ambil andil di dunia Prologet ini, khusus di dunia TikTok ini hampir 2 tahun saya ikut berdiskusi, berdebat. Bahkan video-video saya pasti udah sampai kepada keluarga saya. Tapi memang Allah yang berkehendak. Kak Ita yang jauh di Kalimantan sana bisa bersyahadat. Sementara orang tua Bang Faruk pribadi belum mendapatkan iman dan Islam. Minta doanya Kak Ita supaya semoga Allah menghadirkan ikhlas dan ketabahan di dalam hati Bang Faruk pribadi. Dan jika bisa meminta lebih lagi, minta doanya Kak Ita dalam sujud supaya Allah tetapkan iman dan Islam di dalam hati ayahku. Orang yang paling berjasa dalam hidupku. Jika tidak bisa kuraih wanita yang melahirkanku, Bang Faruk masih berharap bisa menggandeng tangan dari sosok laki-laki yang menjadi ayahku. Ya lanjut yang lain Bang, lanjut. Ya, maksudnya begini Kak Ita, dari itu saya Bang Faruk Sianipar. Kak Ita mendoakan semoga ayah dari Ito Faruk, bapak beliau itu mendapat hidayah seperti Kak Ita. Karena memang tinggal itu lagi orang tua yang masih hidup karena ibu sudah almarhumah. Jadi dalam doa Kak Ita, tolong doakan semoga ayah dari itu kita ini Bang Faruk Sianipar mendapatkan hidayah seperti Kak Ita untuk menerima Islam sebelum Allah memanggil, setidaknya bisa mengucapkan kalimat syahadat sama seperti Kak Ita. Begitu maksudnya. Kak Ita ya, doakan beliau. Silakan Kak Ita, ada yang mau disampaikan silakan. Iya, saya mengucapkan banyak terima kasih ya buat semuanya. Saya udah menganggap sebagai keluarga juga gitu. Mohon bimbingannya. Ya, Masya Allah. Jadi nanti Kak Ita udah bisa mandi besar ya, mandi wajib. Itu niatnya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, tapi ucapkannya di dalam hati. Aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadat besar karena Allah Ta'ala. Dalam hati lafaznya ya, niatkan dalam hati. Baru bacakan semua, mulai dari rambut sampai ujung kaki dibasahin semua dibasahin. Gitu Kak Ita. Nanti kakak insya Allah ada rezeki nanti. Ya kan sudah dibilang sama Ito Faruk, yang pertama beli buku tuntunan panduan sholat. Iya. Nah di situ nanti Kak Ita mulai belajar. Kalau ada di situ masjid yang dekat, minta sama mungkin ibu ustazanya atau siapa di situ yang perempuan untuk mengajari Kak Ita baca Iqra. Iya. Gitu. Tapi paling utama
apa dulu tuntunan sholatnya ya. Jadi begini, saudara-saudara kita yang mau membantu, menyupport dari perlengkapan adik kita Ita ini, mulai dari pakaian gamisnya, jilbabnya, mukena atau apapun, ya silakan DM Ito Faruk, silakan DM beliau, biar beliau yang langsung berhubungan dengan adik kita si Ita, biar bisa kita kirimkan ke rekening beliau, ya. Jadi pesan kakak dek, karena Ita sudah seorang wanita muslimah, untuk menutup auratnya, ya dek ya. Ya kak. Insya Allah perlahan-lahan lah dulu, nggak apa-apa. Namanya juga baru belajar ya kan. Masya Allah. Ini berapa minggu lagi kita mau apa ya? Mau memasuki bulan Ramadan ya, puasa. Ita pertama kali nanti berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Ya Ita ya. Ya silakan, mungkin ada dari yang lain. Bang Baco, Bang Mahadewa. Monggo. Saya lagi adem ayem. Nanti siang saya memberitakan Injil di pinggir jalan. Silakan, silakan. Ya, untuk saudaraku yang muslim yang ingin membantu Ita, saudara kita, silakan DM Bang Faruk, nomor reknya Bang Faruk bisa diambil, nanti insya Allah dari Bang Faruk bisa dikirim ke saudara kita Ita. Ya, yang ingin membagi, silakan dikirim ke Bang Faruk, diminta nomor rek Bang Faruk, DM di akun besar. Insya Allah nanti berapapun dapat semua dikirim ke Ita. Yang dari saudara muslim ya, yang mau itu, yang mau berbagi untuk Ita. Doakan kami, orang tua kami macam Bang Faruk, orang tua saya, semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bang Baco Kutu, silakan Bang Baco Kutu. Iya Bunda, kalau dari saya semoga saudara kita ini tetap istiqomah di dalam Islam sampai akhir hayat. Itu aja Bunda, singkat. Makasih. Dan untuk Bang Faruk ada saya WA, nanti dilihat Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ici Kibri, ada yang mau disampaikan Ici Kibri? Buka mic-nya Ici Kibri. Ici Kibri. Buka mic-nya Ici Kibri. Atau Bang Samsu, apa ini Samsu? Ini dari Bali beliau nih. Samsu Sahera. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung ke Bang Faruk seperti biasa aja. Lanjut. Sampaikan aja. Iya. Dilanjut aja sudah tahu ininya saya. Menunya sudah ngerti saya. Silakan yang lain, saudaraku juga Bang Faruk silakan. Terima kasih saudaraku. Bang Dio, ada yang mau disampaikan Bang Dio? Bang Dio masih lagi di jalan. Lanjut Bang Faruk. Apa yang mau disampaikan Bang Faruk? Kita doakan semoga orang tua kita berdua mendapat hidayah dari Allah. Bang Faruk, monitor Bang Faruk. Bang Faruk. Lanjut. Oh, Bang Faruk belum bisa ngomong. Itu Noraku. Lanjut itu Nora. Lebih afdol cewek sama cewek ngobrolnya itu Nora. Lanjut. Itu Nora monitor. Mama, aku lagi makan. Oh, lagi makan. Ya udah nggak usah ngegas lah itu Nora kalau lagi makan. Bagi. Jangan Mak, nanti marah-marah itu Nora ini. Aku takutnya kami habis dibal-bal sama dia itu. Takut aku sama itu Nora.
Ya, saudaraku yang ingin yang berbagi silakan. Udahlah ditutup lah, oke makannya, nggak usah dikasih nampak lah, tahu lah makannya. Tengok, lihat Ya, orang Kak ketemu Ita, ditelan aja. Kak Ita masih monitor Kak Ita. Masih lanjut Dewa. Kak Ita. Iya masih. Oh, baik. Kak Ita kemarin kan sempat bilang ke Dewa, saya sudah punya pasangan gitu ya. Pasangan Kak Ita itu dari Muslim atau bukan Kak? Muslim. Oh, alhamdulillah ya. Kalau dari Muslim ya, saya doakan gitu. Semoga bisa menuju rumah tangga yang baik. Nah, Dewa doakan juga semoga Kak Ita selalu istiqomah. Dan yang perlu Kak Ita di sini tahu, ketika Kak Ita memeluk yang namanya Islam, bersahadat, Kak Ita adalah seorang mualaf. Dewa bukan menakut-nakuti Kak Ita, persiapkan mental Kak Ita dari sekarang. Kenapa? Karena Allah pasti akan menghantam Kak Ita. Itu sudah pasti. Karena resikonya seorang mualaf itu sudah pasti seperti itu, bukan hanya dihantam melalui kawan kita, melalui saudara kita, Allah langsung yang akan menghantam. Maka dari itu, mental persiapkan dari sekarang. Beristighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, dan berdoa untuk masa depan. Mudah-mudahan Kak Ita bisa melewati cobaan-cobaan itu. Dan pasti yang namanya para penghujat, para penghina, itu sudah pasti DM Kak Ita nanti. Itu sudah pasti. Sesuai dengan apa yang Dewa katakan, ketika ada orang yang menghina, tutup mata, tutup kuping. Jangan dilihat, jangan didengarkan. Ketika Kak Ita menutup mata, ketika Kak Ita menutup kuping, pasti yang ada adalah kesunyian. Betul tidak Kak Ita? Kesunyian, kesepian, betul Kak Ita? Iya. Nah, seperti itulah hidup Dewa tanpa Kak Ita. Kesunyian dan keheningan. Ini apa sih ini? Mau usaha dulu sebentar. Gimana sih? Dan sekarang Kak Ita belajarlah yang namanya sholat ya. Belajar sholat, bacaan sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Karena Dewa tidak mau berpisah sama kamu di surga nanti. Ya Kak Ita ya? Ini ikut-ikutan mulu lagi ini. Gimana sih? Dan kita tahu ya, yang namanya mualaf itu pasti akan dicaci, pasti akan dimaki. Itu sudah pasti. Sudah pasti akan dihujat. Ketika di kanan, di kiri, di belakang, di samping, semua orang menghujat, semua orang menghina, kamu tengok ke atas, ada Allah yang selalu sayang sama kamu. Jadi tidak perlu takut, ada kami di sini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan apa-apa, silakan nanti tanyakan ke Bang Faruk atau enggak ke Bunda Nora, ke Dewa, jangan ke Panaga, karena Panaga menyesatkan nanti yang ada. Ya, Kak Ita ya? Iya Bang ya. Kak Ita sekarang udah tidak kerja berarti ya? Libur ya? Kerja Bang. Oh, kerja atau sekarang? Iya. Baik, kalau pengen tahu di sana kerja di toko apa itu? Toko kue? Saya di alat pertanian Bang. Oh, alat pertanian. Sebagai apa di sana, Kak Ita? Karyawan? Iya karyawan. Oh, karyawan. Biarlah kerja di sana sebagai karyawan. Tetapi yang perlu Kak Ita tahu, di hati Dewa, Kak Ita adalah direktur utama. Ya, Kak ya? Iya. Ya Allah. Siapa tahu aja, mumpung bujangan, Bunda. Lagi nyari jodoh ini Dewa. Terus tadi sudah dikasih tahu ya tata cara mandinya seperti apa ya Kak Ita ya? Sama Bunda Nora ya. Langsung mandi aja yang bersih. Jangan lupa mengucapkan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Niat bahasa Indonesia diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen mandinya bersih gitu ya, dosanya benar-benar bersih, coba mandi di steam motor deh Kak Ita. Pasti kincong gitu kalau di steam motor. Apalagi kalau pakai salju. Tapi itu bercanda Kak Ita ya, jangan dituruti itu. Mungkin itu aja dari Dewa ya Kak Ita ya. Istiqomah selalu ya Kak Ita ya. Kalau ada apa-apa nanti hubungi Dewa ya. Mungkin apa sih namanya? Nggak enak juga. Takut diprotes sama Bunda Nora. Mulai kan, astagfirullahaladzim. Ini gimana sih ini Bunda Nora ini? Allah wala quwata illa billah. Dewa Baik, beri orang ini- baru kenal, udah dijual obat kurap Dewa. Ini Kacang bukan dulu dan kau
ini bukan kepada semua saja, ini pun kepada dewa saja ya. Dihususkan untuk dewa, diumumkan untuk semua. Vaksinlah dirimu dengan Al-Quran, maskerlah dirimu dengan zikir, cucilah tanganmu dengan sodakoh, jagalah jarakmu dengan maksiat, insya Allah hidup akan selamat dunia dan akhirat. Itu Kaita. Ya, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, belajar yang namanya sholat, itu aja mungkin. Ya, Kaita ya. Kalau perlu apa-apa, hubungi nanti A Dewa ya. A Dewa. Terus jangan lupa nanti kalau misalkan Kaita mau, nanti namanya itu diganti Kaita ya. Nama diganti, diusahakan nama yang berbau Islam. Itu jauh lebih baik. Seperti Bunda Nora diganti dengan Nur. Itu kan bagus. Nah, usahakan atribut itu ditinggalkan, ganti namanya dengan nama yang berbau Islam. Contoh nama yang bagus misalkan Nyonya Dewa. Hah, bagus kayaknya itu, mantap. Cocok itu sama Kaita. Astagfirullahaladzim. Ini Bunda Nora, ini gimana sih protes mulu ini? Ya, silakan lanjut. Ini betul-betul ya. Kak Noranya bisa. Itu namanya. Hah? Buat ganti namanya Kak Nora bisa gitu, carikan gitu. Oh, apa? Mau nama apa, Dek? Khadijah bagus. Udah tadi Bunda, Nyonya Dewa. Mau katanya, Nyonya Dewa. Enggak lah, gigimu. Diam. Ita mau ganti nama Ita. Iya boleh. Kita mau ganti nama. Iya. Kira-kira coba itu Ustadz Dio, kira-kira nama yang bagus apa Ustadz Dio? Ustadz Dio. Ustadz Dio nih kalau udah Ita, kalau ya nama yang bagus apa? nama aslinya kan Ita itu. Ita. Ya. Ya, mungkin cari-cari yang ada huruf A dan I-nya. Kalau aku sih lebih serak namanya Aisyah. Aisyah. Tapi kalau beliau mau ya, karena orangnya pun masya Allah ya. Fatimah pun bagus juga. Oke, nama Aisyah mau. Aisyah binti apa kamu, Dek? Nama bapak binti apa? Anu. Apa? Anu. Oh, orang Nias. Abdullah. Kan Dayak, Kak. Dia binti Abdullah itu. Oh, Day. Oh. Kalau Jadi panggilan, gimana itu, Faruk? panggilan Aisyah? gimana? Bisa nggak panggilan? Ini Kaita, panggilan. Panggilan aja, panggilan. Panggilannya kayak mana? Contoh Kaita dipanggil sama Dewa Umi. Kaita manggil Dewa Abi. Udah, dimutkan dulu nih, dimutkan, udah, selesai. Dari tadi merayu aja. Ini pantang, nggak nengok perempuan. Gak diam, situ. Jangan banyak ngomong. Gimana, Dek? Mau Aisyah, mau itu Faruk? Mampus kok kan Bang Dewa. Dari tadi goda aja terus. Kayak gitu, awak juga pertama kayak gitu. Bunda Nora mau nggak jadi dibuat nama belakangnya Nyonya Dewa? Tapi kalau aku izin itu, kalau aku cerita sama Kak Ita kisah tentang seorang wanita yang kematiannya dirindukan oleh ribuan malaikat, mau Kak Ita? Mana tahu nama beliau bisa menjadi referensi buat Kak Ita. Kak Ita, Kak dengar suaraku ya? Halo? Silakan Bang Faruk, dengar. Nggak, dia belum menanggapin. Mau dengar kisahnya? Ya, jadi ada seorang wanita Panjang di zaman- nggak? Kisahnya Gimana? itu. Gimana? Kisahnya panjang nggak? Enggak, singkat aja nih. Aku singkatkan ya. Jadi ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, ya. Wanita ini memiliki suami dan juga memiliki beberapa orang anak laki-laki. Suatu ketika terdengar panggilan untuk mendatangi seruan jihad, dia yang terbangun dan dia memanggil suaminya. Dia memanggil suaminya.
membangunkan suaminya, disiapkannya juga perang dari suaminya, hingga suaminya pun terkejut. Kenapa kau yang mungkin membangunkan aku? Kenapa tidak aku sendiri yang terbangun? Memang Allah berkehendak seperti itu ya suamiku. Hingga akhirnya suaminya berangkat ke medan perang. Setelah suaminya berangkat membantu Nabi Muhammad SAW di medan perang, datang pasukan perang dari Nabi Muhammad SAW menghampiri beliau. Ya, dan dia tahu artinya itu. Apa dia disampaikan? Bahwasanya mengabarkan kabar bahagia bahwasanya suaminya telah syahid di medan peperangan pada saat itu. Lalu dengan senyuman istrinya mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya suamiku telah mendapati apa yang dia cita-citakan selama ini. Apa itu? Yaitu syahid di jalan Allah, mati di medan perang. Ya, akan tetapi ya prajurit, kata wanita ini, aku tidak memiliki apapun yang bisa kugunakan, yang bisa ku dedikasikan untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya ada seorang anaknya paling tua yang berkisar usianya 16 tahun mengajukan diri supaya dia membantu Nabi Muhammad SAW ke medan perang. Ibu, izinkan aku yang akan membantu Nabi Muhammad SAW di medan perang. Aku akan melanjutkan jihad dari ayahku. Aku dilahirkan dari ayah seorang pemberani, dan aku dilahirkan dari seorang ayah pemberani, dan aku dididik oleh seorang ibu yang juga pemberani, yang cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka di dalam darahku pun juga memiliki kecintaan terhadap Allah dan juga Rasulnya. Dengan senyuman ibunya mengikhlaskan anaknya pergi membantu Nabi Muhammad SAW di medan peperangan. Hingga beberapa saat kemudian pulang kembali, datang kembali prajurit menyampaikan kabar duka. Sebelum disampaikan kabar duka disampaikan oleh wanita ini, ya prajurit, tak usah kau lanjutkan apa yang mau kau sampaikan. Hari ini aku tidak memiliki apapun yang untuk ku gunakan membantu Rasulullah di dalam medan perang, dalam perjuangannya. Sementara hatiku sendiri tidak menginginkan kecelakaan dalam diri Rasulullah. Aku tidak ingin ada tebasan pedang yang mengenai tubuh Rasulullah. Lalu anak yang baru berusia 14 tahun maju, izinkan aku ibu, anaknya laki-laki. Lalu ibunya berkata, umurmu masih kecil anakku, ibuku, wahai ibu, dengan usiaku sebegini, dengan usiaku yang saat ini, apakah ibu ragu dengan kekuatanku? Apakah ibu ragu dengan keberanianku? Apakah ibu lupa aku dilahirkan dari ayah? Apakah ibu lupa siapa ayahku? Dan apakah ibu lupa siapa ibuku? Dengan perasaan terharu dan penuh senyuman, ibunya mengikhlaskan untuk dia pergi ke medan perang. Lalu prajurit datang lagi mengabarkan kabar bahwasanya anaknya nomor 2 juga sudah syahid. Lalu seorang wanita ini berkata kepada prajurit, ya prajurit, tinggal aku sendiri, aku tidak memiliki apapun yang kugunakan untuk berjuang di jalan Allah, membantu Rasulullah di medan perang. Aku hanya punya diriku sendiri, izinkan aku yang maju ke medan perang. Apa kata prajurit? Tidak diizinkan seorang wanita untuk maju di medan perang. Akan tetapi jika kau memang mau ikut ke dalam medan perang, kau minta izin kepada Rasulullah. Karena memang di zaman itu seorang wanita boleh datang ke medan perang dengan beberapa fungsi. Yang pertama mengobati orang yang sakit, yang kedua menyuplai, menyiapkan makanan bagi prajurit perang, yang ketiga memberikan semangat bagi prajurit-prajurit yang berperang. Ketika itu dia bertubuh kepada Rasulullah, wanita ini bertubuh kepada Rasulullah. Rasulullah mengizinkan dia datang ke medan perang untuk mengobati pasukan muslimin yang terluka di medan perang. Ketika dia mengobati luka di medan perang, prajurit perang yang sedang terluka, dia melihat satu sosok yang seakan-akan diterjang oleh tombak, diterjang oleh panah, dan dia yakin itu adalah Rasulullah. Tanpa komando, dia mengambil seekor kuda yang terjatuh dari prajurit, dia masuk ke medan perang dengan memegang pedang, dia tebas musuh. Bahkan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq menyaksikan itu. Dia menggunakan cadar menutup wajahnya semua. Orang-orang pada saat itu terkejut, ini siapa? Kenapa begitu gesit perjuangan begitu? Kenapa begitu gesit pergerakan ini? Kenapa begitu berani prajurit ini? Ini prajurit siapa? Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq melihat sendiri lengan kirinya putus dari tangannya, yang bergelantungan di tangannya hanya diapit oleh kulitnya. Melihat keadaan itu, dia sendiri yang mencabut lengan kirinya, membuangnya ke bawah, lalu dia maju. Hingga akhirnya dia tertebas pun. Ya, ini lengan kaki kanannya pun terputus dan dia terjatuh di tanah. Ketika dia jatuh di tanah, lalu didatangi oleh para sahabat, dia berteriak, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Dia bilang dengan seakan-akan dia mengatakan, jaga keselamatan Rasulullah, jaga keselamatan Rasulullah. Ketika dibuka cadarnya,
Ternyata dialah Nusaibah. Orang-orang tercengang, ini Nusaibah yang suaminya baru meninggal. Ini Nusaibah yang 2 anak laki-lakinya baru meninggal. Inilah Nusaibah. Ketika dia meninggal dunia, sesaat itu juga medan perang gelap kita. Medan perang gelap, karena gelapnya kondisi pada saat itu terjadi mendung, secara otomatis ya peperangan berhenti. Dengan keadaan itu, orang berhenti. Lalu ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah melihat ke atas, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kematian Nusaibah adalah kematian yang dirindukan oleh para malaikat. Aku melihat sesuatu yang tidak kau lihat. Ribuan malaikat turun untuk menjemput ruh dari Nusaibah. Siapa dia? Dia Nusaibah. Kalau binti apa, Bang Faruk lupa dia binti apa. Yang jelas riwayat mencatat namanya adalah Nusaibah. Nusaibah adalah sosok Bang Faruk. Ya, Bang. Bang Faruk, aku bisa tambahkan? Iya, silakan Bang Dio. Silakan, Bang. Kenapa aku ya full charging nggak? Bentar Bang. Mana coba? Apa sih Bang Dio ngomong? Itu apa sih Mas Dio? Apa noise. Ada beberapa nama ya yang bisa direferensikan ya sama siapa, sama Kak Ita. Kalau Dewa sih lebih setuju kalau dinamakan nama Ainul. Ainul itu nama bidadari paling cantik di surga. Itu bernama Ainul Mardiah. Nama Ainul Mardiah yang berarti mata yang diridhoi. Tapi ya kembali lagi ke Kak Ita ya. Mau pakai nama apa itu terserah. Kalau Dewa lebih tertarik Ainul. Kenapa tertarik Ainul? Karena Kak Ita nanti akan menunggu Dewa nanti di surga. Lanjut. Iya, Itu Nora, apa yang mau ngomong itu Nora? Lanjut. Ya nanti biar sama Kak Nora Iya. aja gitu. Iya kan udah ada nomor WA kakak deh. Iya kan. Kita aja yang berbincang-bincang. Memang laki-laki ini pada repot semua. Repot. Iya. Oh ya, Bang Faruk semuanya, ini saya pamit pergi kerja dulu ya. Oke deh. Nanti Ya, kita Nora. berkabar-kabar di WA aja ya. Berkabar-kabar di WA ya. Semuanya Bang Faruk. Aku ya, kakak apa? Bang Faruk izin. Sorry tadi Ya, terputus. silakan Bang Dio. Jadi kenapa tadi aku bilang Aisyah? Jadi kan Aisyah radhiyallahu anha itu istri Nabi SAW itu yang disebut dengan Humairah kan. Humairah itu adalah seorang wanita yang pipinya tuh kemerah-merahan. Kenapa? Karena kulitnya putih. Nah, makanya pas dia on cam tadi kan, ya aku sudah tahu lah ya, pastilah kalau teman-teman suku Dayak itu putih. Iya benar lah, itu mananya? Udah Bang Dio, dia mau pergi kerja. Udah Bang Dio. Kemerah-merahan, Bang Dio dia makanya mau pergi kerja. disebutkan Dia mau namanya pergi Aisyah. kerja Bang Dio. Ya udah. Iya nanti gabung lagi gitu. Kurang enak. Ya. Kurang enak. Itu tuh Bang Dio begitu. Dia suka membuat aku cemburu. Ya. Makan. Sama-sama adekku. Kita di WA aja ya. Di WA aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tega kali kok Bang Dio? Kok buat kali aku cemburu? Ih, apa sih maksudmu? Biar kita cerai Bang Dio, gitu. Bang Dio. Entah. Setelah Kalau- kita digoreng nih. Kalau pipinya naga belang ini, nggak Humairah. Nggak boleh. Apa sih ini? Udahlah kalian ini apa sih? Benci kali pun aku. Nanti coba yang dibilang Ito Faruk nanti coba aku bincangkan sama dia ya Ito ya. Memang lebih enak perempuan sama perempuan. Yang nama tadi Nusaibah. Siapa yang masak? Ditengoknya mama. Saya karena nggak ada anak perempuan Siapa yang tuh. masak? Dia Kalau kan cerita minggu itu bilang. tahu. Ditengoknya mama juga. Terakhir Siapa dialah yang minggu turun ke bilang. medan Baru perang. di sampingku dia bilang. Bilangin Dewa bujangan ting-ting gitu. Udah. Gimana ya anak ini? Bang
Dio, buka mute.